Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Sekarang gue akan menceritakan sebuah pengalaman dan kejadian. Ini gue nggak ngalamin sendiri. Gue mengalaminya kembali dengan A Willy, A Igi, dan A Andi di kota Bandung. Oke. Ceritanya cukup singkat, tapi banyak ini sih. Banyak apa ya? Banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Ya. Setelah malamnya gue bertemu dengan sosok hantu bernama Uci. Kalau kalian penasaran, tonton di video gue yang Om boneka aku mana, itu adalah sosok hantu bernama Uci. Si Uci ini malam itu mengajak kita, gue, A Igi, A Willy, dan A Andi, untuk ke sebuah taman yang disitu penuh dengan teteh kunti. Ya, tamannya itu penuh dengan teteh kunti. Uci itu menyebut mereka kakak. Jadi si Uci bilang, "Oh, ayo main sama kakak, di situ banyak kakak," gitu. Kalau kalian penasaran, lihat aja deh video gue yang "Oh, boneka aku mana," gitu. Yang pada akhirnya keesokan siang apa pagi gue lupa gitu ya, kembali lagi 4 sekawan ini. Jadi kemana-mana gue selama di kota Bandung selalu berempat. Terima kasih banget ya A Igi, A Willy, dan A Andi. Terutama A Willy yang menyambut gue dengan keluargaan, dengan friendly. Pokoknya the best banget. A Willy juara gitu ya. A Igi juga sama juara. Andi juga sama dia juara. Juara ngeprank gue mulu. Beatrice. Udah, jangan bahas. Jadi setelah malamnya sosok Uci itu ngajak kita untuk bertemu dengan kakak-kakaknya, sosok teteh kunti. Keesokan harinya, paginya atau siang gitu ya, gue lupa, kita mendatangi tempat itu, mendatangi taman itu. Tapi karena dalam masa pandemi dan Bandung sedang lockdown, belum PPKM-nya waktu itu ya, masih lockdown. Sebelum puasa, itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya. Sebelum puasa lah, Maret gitu, bulan Maret. Datang ke sana. Oh, kita datangnya sore, bukan pagi, sore. Iya, sore, bener sore. Mau asar. Kata penjaganya, "Ya Mas, sudah mau tutup." Nah, kebetulan nih, yang alhamdulillahnya Andi itu seorang negosiator yang handal. Waktu ke Goa Jepang di Tahura udah tutup, dia yang negosiasi yang akhirnya bisa kita masuk. Terus yang di taman ini Andi lagi negosiasi, akhirnya kita bisa masuk lagi. Keren Andi. Juara. Ya, kita masuk taman itu, sepi sih memang, tapi enak lah. Baru masuk taman gue udah ngerasain suatu hal yang gak enak. Kepala gue pusing, apa sih, kayak di press gitu, mual, dan rasanya itu rame banget rasanya, rame padahal sepi, lagi sepi. Kita masuk, akhirnya gue nanya sama A Willy, tadi malam jalan yang kita lewati, yang si Uci minta turun mau ketemu si teteh kunti, kakak-kakaknya di mana? Itu di samping. Gue kaget. Itu jalannya. Pas gue lihat memang sudah pohon gede-gede semua gitu kan, pohon besar-besar semua. Saat itu gue belum dapat sosok, tapi mulai ngerasain nggak enak gitu loh, mulai merasakan nggak enak. Dan tiba-tiba deng,
Satu persatu mereka menunjukkan wujudnya. Yang di atas pohon, yang di balik pohon, yang lagi duduk, yang lagi di gazebo, yang lagi di kolam air. Wah, banyak lah. Yang lagi di trotoar juga, yang si Uci bilang sini turun. Ada lebih dari 10. Kacau. Tapi mereka cuma ngeliatin gitu loh, ngeliatin gue dengan rasa lo ngapain gitu, lu pergi gitu kan. Dari semua mereka yang ngusir gue, ada sih salah satu sosok nih, gue nggak tahu ya apa, gue denger kayak suara, ini kan banyak rumput nih, kayak ada orang lari di antara rumputan gitu, sek gitu kan. Tapi gue ngeliat sekelebatan gitu ke balik pohon yang paling besar di situ. Akhirnya gue nengok begini, gue lihat apaan sih itu tadi lari gitu loh. Tapi dia dari balik pohon yang besar, gue ngeliatnya seperti begini doang gini, kayak munculin separuh mukanya begini, dan ini rambut gitu loh. Dia ngeliatin gue juga lihat-lihatan begini. Akhirnya dia masuk lagi ke batang pohon begini. Nggak lama dia begini lagi gitu loh. Akhirnya beginian, lo ngapain sih main petak umpet? Bicaralah sosok ini. Saya sudah lama di sini, kata dia. Kamu mau apa gitu kan? Ya akhirnya gue kontak batin gitu kan. Saya cuma pengen tahu ini kenapa banyak perempuan di sini ya. Dia nggak mau jawab. Dia cuma memang banyak, kata dia gitu. Di sini memang paling banyak ya sebangsa kami gitu, perempuan. Yang pada akhirnya dia ngasih satu rahasia. Kalau kamu mau yang lebih besar dari saya, maksudnya yang lebih jahat dari saya gitu loh, ada. Tapi bukan saya dan bukan teman-teman saya, kata dia. Di sini ada sumur tua, kamu cari sendiri, kata dia gitu. Gue kaget gitu kan. Ada sumur tua, kamu cari sendiri, kata dia. Gue langsung nanya Awili dong. Kan memang Awili, Aigi, Andi itu orang asli Bandung gitu ya. Otomatis kata jelma, pasti tahu gitu kan. Gue tanya Awili, memang di sini ada sumur tua? Bang Runan, saya mah walaupun asli Bandung sini, saya nggak pernah masuk sini, kata dia. Gue tepok jidat. Akhirnya gue nanya Aigi juga, Aigi pernah masuk sini nggak? Saya mah sekali-kali kemarin cuma sekali doang, kata dia. Maaf Willy Aigi ya. Tapi itu beneran seru deh. Kayak waktu pengalaman gue yang ke Kebun Raya Bogor, dia orang Bogor tapi belum pernah masuk Kebun Raya. Aneh. Gue nanya Andi tahu area sini nggak tahu, saya juga baru pertama kali masuk. Ampun, gue bilang ya udah deh ini saya tadi si Teteh Kunti bilang di sini ada sumur tua yang penunggunya tuh lebih jahat dari dia dan besar gitu kan. Setelah gue ngomong gitu, entah kenapa kaki gue tuh bergerak sendiri, seperti ada yang mengarahkan gitu, tapi tanpa sadar. Gue tanpa sadar, nggak banyak bicara, gue cuma nengok ke Awili doang. Gue begini, langsung gue giniin, Awili yuk ikutin saya. Kemana bang? Ikutin saya aja, gue gituin kan. Akhirnya Awili, Aigi dan Andi ngikutin gue nih. Pas ngikutin gue, lumayan agak jauh ke dalam taman gitu ya, agak jauh banget. Udah banyak nyamuk karena pohonnya gede-gede. Udah capek, gue bersandar di salah satu kayak tembok tapi cuma setengah gitu, cuma pas pinggang gue bersandar begini, capean. Pas gue nengok ke arah sebelah belakang gue begini, gue langsung kaget, gue langsung diem. Gue nengok lagi, kacau dalam hati gue, kacau. Gue buru-buru manggil Awili kan, Awili sini. Kenapa bang? Sini buruan. Apa? Bertiga tuh lari lah. Gue langsung begini nih.
Gue maju kan, pas gue maju, Awili, Aigi, Andi nengok semua. Mereka langsung gini, oh, ini beneran, ini sumurnya. Ketemulah sumur tua itu. Jadi ini gue bersandar nih setengah punggung gini. Kalau gue blek begini aja dikit, udah jatuh gue ke belakang. Lumayan adalah dalamnya sekitar ada 5-6 meteran gitu, dalam banget. Jadi posisinya tuh ada di bawah gue. Kita di atas, sumurnya di bawah, dan nggak ditutup guys, nggak ditutup, udah kering, nggak ditutup. Awilnya Aigi, Andi langsung bengong, waduh. Di situ gue langsung udah ngerasain gak enak gitu kan, ada sesuatu yang lebih besar lagi. Bener, memang rasanya itu lebih besar lagi gitu loh, tapi dia nggak menunjukkan dirinya. Di sebelah sumur kosong itu ada musola yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai. Wah, kotor banget ya, pokoknya kotor banget. Pas kita lagi terpana dan terkaget-kaget dengan kejadian sumur tua, musola bekas, musola terbengkalai, ada sosok ibu-ibu yang mendatangi kita, mendatangi Awili, Aigi, Andi. Si ibu-ibu itu berbicara dalam bahasa Sunda gitu loh. Gue nggak ngerti sebab Sundanya Sunda halus gitu kan ya. Akhirnya Awili translate ke gue. Ibu ini tadinya tinggal di musola nan, tapi yang di musola jahat katanya, ngeganggu terus. Sosoknya hitam besar dan sering ngeluarin suara wah gitu loh, kayak menggeram, kayak meraung dan ngegeram gitu loh. Akhirnya si ibu dari dalam musola pindah ke pelatarannya di luar. Di luar pun diganggu si ibu. Akhirnya karena terpaksa, si ibu itu pindah ke area taman. Di gazebo yang sudah tidak terpakai dibuat rumah, cuma ditutupin terpal doang guys. Ngenes banget sih, sedih banget gitu. Yang alhamdulillahnya, bersyukurnya banget diizinkan gitu loh, beliau tinggal di sana dengan syarat merawat area tempat tinggal dia, membersihkan, dan intinya merawat gitu ya. Memang sih area di sekitar dia tuh bersih banget gitu loh. Kalau yang lain kan banyak ilalang, banyak rumput-rumput, banyak daun-daun jatuh. Di tempat dia tuh paling bersih gitu. Si ibu akhirnya bercerita kalau dia di sana sudah lebih dari 10 tahun tinggal di dalam taman itu sendirian. Gila nggak? Kacau nggak tuh? Sedangkan si Uci aja bilang di situ banyak kakak-kakak, dan ternyata betul. Sebentar lagi ya, sabar. 5 menit lagi. Sabar 5 menit lagi. Oke. Udah mau ajan, 5 menit lagi ya. Si Uci bilang, nah kan. Sabar 5 menit lagi. Iya, sabar. Si Uci bilang, nah kan jatuh. Iya, sabar 5 menit lagi. 5 menit lagi selesai. 5 menit lagi selesai. Tar dulu. Anginnya berhenti dulu. Anginnya berhenti dulu. Jadi si ibu itu tinggal di sana sudah lebih dari 10 tahun dan tinggal sendirian di tengah-tengah taman itu gitu loh. Gila kan? Gue aja baru ngerasain beberapa sosok, terus satu sosok yang besar itu udah gak nyaman. Si ibu ini tinggal seorang diri loh, seorang diri. Dan dia umurnya 50 tahun lebih, mau 60, seumuran ibu gue. Di situ, tinggalnya di situ. Bahkan si ibu bilang, di musola Majang, di sumur, tak aya naonan, nggak ada apa-apanya gitu maksudnya.
mau lagi yang lebih besar yang sering pakai uji nyali. Nah eta di ujung katanya, di pohon yang paling ujung begitu, itu paling jahat cenah katanya, itu paling jahat di situ. Di sumur ini mah nggak ada apa-apanya katanya, yang di musola juga nggak ada apa-apanya, yang paling jahat yang di ujung sana, yang di pohon besar itu sering dipakai, katanya suka dipakai sesubuhan sama dipakai uji nyali juga gitu. Ternyata sumur tua ini dipakai dulunya waktu musola itu masih aktif untuk wudu, pengairan untuk wudu. Sebab gue ngeliat ada bekas pipa manjang ke arah samping musola dan ada keran gitu loh. Tapi selama musolanya nggak dipakai ya sumurnya kering. Akhirnya gue penasaran kan sama yang ibu itu ceritain, katanya yang di sini mah nggak ada apa-apanya, yang paling nakal mah, yang paling kuat, yang paling bangor di ujung pohon sana gitu. Gue berempat coba menuju ke pohon yang paling besar itu, tapi semakin ke dalam pohonnya makin besar, makin rimbun, makin banyak nyamuk dong, karena udah sore. Udahlah kita nggak usah deh, lebih baik demi keselamatan bersama juga gitu kan. Akhirnya kita membatalkan untuk ke pohon itu ya. Jadi itu pengalaman gue ketika berada di kota Bandung, di taman yang si Uci bilang banyak kakak-kakaknya, Teteh Kunti, ternyata betul banyak. Dan ada sumur tua, yang ternyata sumur tuanya itu adalah dulu untuk mengairi uduk, untuk tempat uduk gitu ya. Dan ada musola bekas juga yang sudah tidak terpakai dan terbengkalai. Juga ada seorang ibu yang tinggal sendirian. Gue sih kesian banget kalau gue balik ke Bandung lagi. Insya Allah kalau ada rezeki ya Bu ya, kita ketemu lagi. Kerunan bawain sesuatu deh Bu. Saat itu saya belum bisa bawa apa-apa, tapi yang alhamdulillahnya Awili sempat memberi sih, walaupun nggak banyak. Terima kasih Awili ya. Nggak tegang liatnya sendirian di situ, seorang diri gitu loh, udah tua. Takutnya sih gue kenapa-napa. Sedih aja, ngenes aja gitu ya. Jadi itu pengalaman gue di taman kota Bandung. Gue nggak mau nyebut namanya di mana, intinya keren namanya, cakep, tapi banyak Teteh Kunti ya. Dan ada sumur tuanya, juga musola terbengkalai ya. Itu aja sih, sebab udah nggak enak, udah mendung juga, mau azan, anginnya mulai kencang. Gue di sini hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Insya Allah kalau sudah agak longgar dan kondisi mulai membaik, gue akan berkunjung lagi ke tempat-tempat yang ada urban legendnya, dan kayaknya lebih enak tempat bersejarah kali ya. Bukan cuma kuntilanak, bukan cuma genderuwo, pocong, ataupun yang lainnya. Tapi gue sekarang kayaknya lebih suka datang ke tempat-tempat yang ada sisi historis sejarahnya gitu ya. Jadi ada lebih manfaatnya dan bisa lebih menghargai negeri gue. Oke. Kembali lagi di sini gue Runan Handoyo, hanya berbagi cerita, hanya berbagi pengalaman. Kalian percaya sok, mangga silakan. Nggak percaya pun ya nggak apa-apa. Kalau kalian suka dengan cerita gue, pengalaman gue pada video kali ini, silakan dan tolong di like, di komen yang membangun, terus di share, juga di subscribe. Oke. Untuk kalian yang sedang sakit, sedang isoman, dan juga terpapar COVID, semoga lekas sembuh, lekas sehat kembali. Semangat selalu. Semoga cepat berlalu pandemi ini dari Indonesia umumnya, khususnya, dan dunia pada umumnya. Oke, terima kasih. Gue Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Hatur nuhun pisan.